Halo semuanya, balik lagi bersama DB Investor. Di video kali ini kita akan simulasi lagi mirip-mirip seperti yang sebelumnya, tapi bedanya kita akan tambah satu strategi lain. Nah, kita mau bandingin sih strategi dividend reinvestment program dan tanpa dividend reinvestment program. Nah, untuk emitennya sendiri kita akan pakai SIDO. Kenapa SIDO? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya seperti biasa ya. Nah, seperti video sebelumnya juga, semua file PPT maupun Excel kau bisa akses di sini. Nanti kau bisa edit-edit dan sesuaikan dengan kebutuhan kamu ya. Nah, kalau yang belum nonton, bisa nonton video yang ini dulu karena berhubungan, template-nya mirip dan penjelasan kenapa pakai template-nya pun juga udah dijelasin di video yang ini. Dan jangan lupa like dan subscribe ke channel DB Investor untuk dapat konten-konten serupa ya. Terima kasih. Nah, pertama-tama kita bahas dulu kenapa sih nabung saham. Jadi, nabung saham itu kita pertama nggak perlu market timing. Jadi, kapanpun dalam market turun, market naik, pokoknya kita rutin aja nabung saham, misalnya paling gampang setelah gajian. Jadi, akhir bulan setelah gajian itu langsung beli sahamnya, nominalnya terserah, tapi biasa patokannya paling simpel tuh pakai lot aja. Misalnya beli 5 lot setiap bulan. Nah, dalam kasus DRIP atau Dividend Reinvestment Program, jadi dividen yang masuk langsung kita beliin lagi. Contohnya seperti itu. Yang kedua, nggak perlu analisa aneh-aneh. Selanjutnya, nggak perlu perhatiin makroekonomi. Dan yang terakhir, simple banget, tiap bulan beli, udah. Jadi ini strategi yang salah satu yang paling simple. Sebelumnya, kita perlu tahu dulu apa sih sebetulnya Dividend Reinvestment Program atau yang biasa disebut DRIP. Jadi intinya simpel banget, kita menginvestasikan kembali uang yang sudah kita dapatkan dari dividen. Jadi dividen itu kan masuk dalam RDN kita atau RDI kita dalam bentuk cash. Cash itu sebetulnya bisa kita tarik atau mau kita beli saham yang lain terserah. Jadi dalam DRIP ini kita menginvestasikan lagi cash yang kita dapat dari dividen ke perusahaan dari kita dapat dividen tersebut. Jadi kita kalau misalnya dapat uang dividen dari SIDO ya kita beliin lagi sih saham SIDO. Jadi nanti ujung-ujungnya kita sebetulnya nggak keluar uang, kita dapat uang dari perusahaan dan kita belikan lagi uangnya untuk beli perusahaan. Jadi secara lot nanti akan jadi lebih banyak. Bedanya di cashnya aja kita nggak dapat uang cash, tapi kita dapat ditukar menjadi lot. Nah, apakah lebih menguntungkan? Nanti kita lihat hasilnya ya di kesimpulan. Nah, di kelebihan di pasar luar itu, ketika kita menerapkan DRIP ini, itu tidak kena biaya beli. Jadi bisa langsung otomatis. Ketika kalau kita mau DRIP-nya diaktifin, nanti begitu uang masuk langsung dikonversi menjadi saham. Bedanya di Indonesia ini belum ada yang bisa seperti ini otomatis. Jadi di sini masih manual, jadi kita nggak mendapat kelebihan ini. Mungkin nanti semakin berjalannya waktu ada sekuritas yang bisa menerapkan fitur ini di dalam strategi investasi kita. Gitu kurang lebih tentang DRIP. Nah sekarang kita lanjut kenapa SIDO. Jadi SIDO ini SIDO muncul, perusahaannya masih bertumbuh, nanti kita lihat. Oke, nah SIDO muncul ini brandnya itu udah sangat kuat sekali, yaitu Tolak Angin, salah satu yang paling. Tolak Angin ini brandnya udah kuat banget dan bisa dikatakan sebagai mod. Nah, mod ini apa? Kita udah pernah bikin nih videonya menurut Warren Buffett, apa itu mod? Bisa ditonton di link ini ya. Nah, net profit marginnya juga tinggi banget. Jadi kalau kita bandingin ini Unilever, net profit margin itu kurang lebih 17%. Jadi sekitar di belasan persen. Sedangkan SIDO muncul itu bisa sampai 20-an persen. Jadi secara perusahaan ini dia bisa dapat sumber daya bahan yang murah banget dan dengan margin penjualan yang tebal juga, makanya dia bisa dapat sampai 20-an persen net profit marginnya. Kemudian dan terakhir ini loyal membagi dividen. Jadi kalau kamu perhatiin nanti setiap tahun tuh dia tuh rutin bagi dividen, bahkan sampai ada interimnya juga nanti. Nah, kapan belinya itu dari November 2015 hingga Oktober 2020. Dapat data dari mana? Yahoo Finance. Kamu tinggal cari emitennya apa, nanti cari ininya, cari history datanya, dan untuk dividen dan pembagian cek stock split dan lain-lain itu kamu bisa cek di sekuritas, ajaib, stockbit dan lain-lain. Excel time-nya ini pertama kita SIDO yang tanpa DRIP. Ini kurang lebih sama persis seperti yang sebelumnya di BRI BCA. Jadi kita tinggal pembeliannya masukin berapa, di harga berapa. Dapat datanya dari Yahoo Finance. Jadi ini newbie investor pakai contohnya 30 ya. Jadi kurang lebih investasi hampir 1 juta per bulan. Kita dapat harga rata-rata dan yang terakhir ini dividennya. Dividennya ini seperti biasa juga dapat dari ini. Pernah melakukan stock split kah dan dividennya berapa? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi setelah kita masukin semua hasilnya, ketemu kesimpulannya ini dan kita bandingkan dengan yang dipakein strategi DRIP atau Dividend Reinvestment Program.
Jadi ketika kita dapat uang dari dividen, itu uangnya nggak kita ambil atau nggak kita tarik cashnya, tapi kita belikan lagi sahamnya. Jadi ini contohnya dengan harga yang sama ya, di bulan sama kita dapat tambahan 9 lot. Jadi ini minus 227.000. Terus nanti di dividen ini tanggal bulan Mei 2017 kita belikan lagi, berarti dapat sekitar 26 lot. Jadi ini di bulan ini kita beli 30 lot, kemudian dapat dividen kita belikan lagi sahamnya Sido, dapat 26 lot. Ini 33 lot, 24, 18, dan seterusnya sampai bawah. Jadi kalau di total, dividen cash yang kita dapat itu nggak banyak, cuma 207.000 sisanya. Nah, ntar juga kelihatan sih di sini. Nah, total dividennya berapa? Karena uangnya itu kita jadikan total lot semua. Jadi total lot semua. Nah, oke, kita coba ke kesimpulannya. Kalau kita perhatiin, yang pertama kali kelihatan beda itu ini nih, CAGR-nya. Jadi secara compound annual growth rate itu turun dari 14,53 jadi 14,12. Artinya sebetulnya pertumbuhan uang kita itu berkurang. Kenapa? Karena harga rata-ratanya naik dari 411 jadi 418. Karena kita cicilin terus. Tetapi di sisi lain, kita lihat total lotnya nih hampir 10% kita dapat gratis dalam tanda kutip ya. Gratis saham Sido karena dari dividen yang kita dapat dari Sido sendiri. Jadi kalau misalnya duitnya kita tarik, kita dapat 9 juta dividen. Tapi kalau misalnya kita investasikan ke Sido lagi, itu nilai nominal total lot yang kita miliki itu bertambah 10%. Ini secara cuma-cuma sebetulnya. Kita nggak keluar duit dari dividen kita beliin. Efeknya apa? Kalau kita perhatiin berikutnya, gain atau loss-nya secara persentase ini turun juga. Jadi kalau dengan tanpa drip, itu kita lagi floating profit 97,04%. Sedangkan kalau dengan drip itu floating profit 97,6%. Ya walaupun memang beda tipis, tapi ini tetap aja turun. Jadi beda sekitar berapa ya? 3%, sekitar 3%-an perbedaannya. Tapi kalau kamu lihat, walaupun beda 3%, kalau kamu lihat dalamnya nih, gain atau loss ya secara rupiah, ini bedanya lumayan jauh. Jadi ini untung 97%, tapi nilainya 71 juta. Sedangkan ini untung 93%, gainnya 78 juta. Jadi secara persentase, walaupun ini turun, tapi secara nilai nominal rupiahnya itu naik. Oh iya lupa dibahas ya. Ini Sido kalau kamu lihat ini growth-nya gila banget. Jadi bisa sampai 14%, ini kurang lebih sama kayak EKAT yang sebelumnya. Di simulasi sebelumnya, sampai kita udah hampir 1 kali Beijing nih. Hampir 100% kan growth-nya. Gitu, jadi balik lagi ini preferensi, kamu lebih suka yang mana? Lebih suka dapat cash 9 juta nih, jadi kamu dapat cash selama 5 tahun dapat cash 9 juta, atau dijadikan saham. Ya, lebih suka preferensi yang mana? Oke, masuk ke kesimpulan nih ya. Jadi cocok kalau nggak butuh duit cashnya dari dividen, jadi nggak usah ditarik. Jadi kalau misalnya kamu nggak butuh cashnya nih 9 juta, udah kamu setiap dapat duit dari dividen ya udah langsung investasiin lagi aja, balikin lagi ke Sido. Efeknya ini secara lot kamu dapat jadi jauh lebih banyak nih dapatnya. Bisa lebih dari 10% dalam tanda kutip gratis saham dari dividen doang. Nah, walaupun CAGR-nya turun, tapi value-nya naik. Jadi secara rupiah ini naik kesimpulannya. Ini turun, persentasenya turun tapi secara value rupiahnya naik. Dan ini balik lagi semakin tinggi harga saham Sido, akan semakin jauh juga ini perbedaan harganya. Ya, itu tanpa uang tambahan, lot bertambah. Kesimpulan yang keempat, lembar saham makin banyak, sama dengan dividen juga makin banyak. Ini kayak bola salju yang ngegulung terus. Jadi ini bola salju yang sekarang kondisinya 5 tahun nih. Ketika nanti 10 tahun atau 20 tahun, ini bola saljunya akan lebih gede lagi. Karena lot yang kita dapatkan akan jauh lebih banyak, otomatis ngefeknya apa? Ngefeknya akan ke dividennya. Nih kalau kamu perhatiin ya, dividen yang tanpa drip itu di bulan April 2020 itu kita dapat 3,5 juta. Sedangkan ketika dengan drip itu dividen yang kita dapat 3,8. Jadi hampir 10% lebih banyak. Nah, nanti kalau misalnya ini data historisnya ditarik lebih panjang, pasti ini akan jauh lebih beda lagi. Pendapatan kita dari dividen jauh lebih banyak. Karena apa? Karena total lot yang kita punya akan makin banyak. Ya kurang lebih seperti itu sih. Walaupun ini memang nggak bisa ditarik terlalu panjang karena ini Sido umurnya masih belum terlalu lama, dan yang terakhir juga seperti biasa
ini hasil tidak menjamin masa depan. Kita nggak tahu ke depannya nanti Sido seperti apa, tapi kalau secara dibandingkan 5 tahun sekarang dari sekarang ke belakang, kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kalau disuruh milih, newbie investor pilih yang mana? Newbie investor akan pilih yang dengan drip. Yang pertama, karena newbie investor prinsipnya itu ketika investasi ya udah uangnya jangan dinikmati dulu sampai suatu saat nanti kita udah pensiun, udah perlu menarik uang dari investasi kita baru kita tarik uangnya. Toh juga dengan ini kita profitnya walaupun turun tapi nggak beda jauh, cuma beda 3%-an, tapi secara value naik jauh, dan ini kita sahamnya dapat lot yang jauh lebih banyak, hampir 10% lot gratis. Dan ini kalau semakin digulung lagi ke depan akan semakin gede lagi. Jadi kalau kamu tipe yang cari cash flow lebih cocok yang ini. Kalau kamu cari yang lebih mau dipakai bukan dalam waktu jangka dekat tapi jangka waktu yang lebih panjang, misalnya 10 atau 20 tahun lagi waktu pensiun kamu, newbie investor lebih sarankan yang ini. Karena datanya sekarang belum bisa kita buat simulasinya, tapi kalau dengan 5 tahun ini aja kelihatan 10% jauh lebih banyak kita dapat saham dalam tanda kutip gratis, apalagi nanti 10 atau 20 tahun ke depan. Kalau dengan performa yang kurang lebih mirip dengan sekarang akan jauh lebih besar lagi jumlah lot yang kita miliki dibanding tanpa kita menerapkan DRIP atau Dividend Reinvestment Program. Kurang lebih itu tentang DRIP. Kalau dibandingin sekarang kayaknya masih ya plus minus aja ya, nggak ada yang jauh lebih bagus atau jauh lebih jelek. Jadi kembali lagi ini tergantung preference. Teman-teman lebih suka yang mana, kembali lagi investasi kamu, tanggung jawab kamu. Sekian dari Newbie Investor. Like jika menyukai video ini, subscribe bila ingin mendapatkan konten serupa. Dan kalau kamu ada kepikiran ide yang mau Newbie Investor bahas, boleh tolong taruh di komentar ya. Nanti Newbie Investor coba pilih, dan kalau misalnya oke, kita coba bahas lebih jauh. Terima kasih dan see you in the next video. Bye!